Jumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di Desa Pingirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kali ini saya bersama Bapak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Inilah salah satu Pak Kades yang rajin sekali dalam membangun dan memajukan daerahnya dan mensejarahkan masyarakatnya. Kita tanya-tanya Pak Kades untuk tahun anggaran 2025 dana yang telah turun untuk ini apa aja Pak? Alhamdulillah bagus. Dana yang sesuai dengan APBD, DD ya, dana desa ya. tahap 1 udah turun, bulan 6 udah lama, udah realisasi. Alhamdulillah. Itu kalau selain DD apa lagi Pak? Ada juga yang disebut dengan BKK, Bunga Desa. Bunga Desa sudah turun. Saya mau tanya nih, kalau untuk dana desa, untuk fisiknya apa aja Pak? Fisiknya jalan desa penghubung antar RW 10 dan RW 9. Berapa titik itu kalau jalan desa? Jalan desa semuanya ada dua titik. TPT 1 titik. Kalau jalan desa itu panjangnya berapa Pak? Jalan desa itu 2 titik itu. 2 titik, betul. 825 meter. Titiknya di RW mana aja nih? Di RW 071. Iya betul. Di RW 10 satu menghubung RW 9. Nah, paling panjangnya RW 10 dan RW 9 ya. Panjang sekali. Panjang sekali. Kalau TPT di mana aja Pak? TPT di RW 7 menghubung RW 11. Berapa titik? 1 titik. 1 titik. Terus saya mau tanya untuk ketahanan pangan sendiri untuk diberdayakan apa kalau di sini? Ketahanan pangan itu sesuai dengan Musdes. Betul. Karena di dana desa itu 20% dana desa harus dianggarkan untuk ketahanan pangan. Jadi 20% itu alhamdulillah 325 juta rupiah. 25 juta rupiah ya? 2 tahap gitu, Pak. Itu diberdayakan untuk apa nih Pak? Tahap pertama sapi. Berapa ekor dua? 10 ekor sapi, 10 ekor kan, terus dana desa. Termasuk kandangnya juga ya? Oh iya dengan kandangnya dong. Kalau nggak ada kandangnya bagaimana? Plus kandang. Betul. Karena kan nanti kan mengganggu warga ya. Dengan adanya pemberdayaan ternak sapi sampai perah ya. Mungkin manfaatnya buat apa tuh Pak? Manfaatnya untuk meningkatkan perekonomian. Bagus karena hasil daripada BUMDes tersebut ada ADART-nya, anggaran rumah tangganya, itu kan, atau CSR-nya untuk membantu masyarakat yatim, masyarakat jompo. CSR-nya itu hebat sekali nih. Tapi sayangnya ini baru 1 tahap. Kenapa sayangnya apa? 1 tahap. Baru 7 ekor, 6 ekor. Oh, jadi yang sekarang baru 7 ekor. Baru 6 ekor. 6 ekor 1 tahap. Nah, tahap kedua nanti 4 ekor lagi. Betul. Gitu. Untuk pembelian sapi tahap kedua. Kalau tahap ke-1 kan ada 6 ekor sapi dan pembuatan kandang itu. Kandang TPT itu kan permanen. Betul. Nah, ini selain ternak sapi ada lagi untuk bertahan pangan? Cuma itu aja? Cuma itu aja. Itu kan fokus semuanya 20% itu dari DD yang masuk ke rekening desa ditransfer ke BUMDes. Itu BUMDes yang mengelola fokus sapi perah aja sesuai dengan mayoritas petani di desa Pingirsari. Contoh karena ini memberdayakan sangat tepat sekali. Betul. Sesuai dengan program presiden. Sesuai dengan presiden ketahanan pangan. Nah, nanti dari sapi tersebut rencana ke depan. Betul. Karena sapi peras itu menghasilkan susu per tiap harinya. Nah, nanti kerjasama dengan SPPG. Betul. Susunya itu BUMDes, nanti juga ke Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih masuk ke SPPG. Itu pemasaran sendiri nanti ada pemasaran khusus Pak? Untuk ada khusus marketingnya. Yang kira-kira rencananya kemana Pak untuk pemasaran? Ya ke SPPG ya, dan melalui Koperasi Merah Putih. Emang sudah dibentuk Koperasi Merah Putih ya? Udah dong. Kalau Koperasi Merah Putih nih nanya nih, ini diberdayakan apa? Apa sembako atau gimana untuk pengadaannya Koperasi Merah Putih sesuai dengan ADART. 1 itu 9 kebutuhan pokok sembako, yang termasuk beras, susu ada, ya kan? Yang keduanya juga telur. Telur itu mungkin untuk Koperasi Merah Putih, untuk pengadaan telur
nanti dikalkulasi apakah mungkin tidak dengan anggaran Koperasi Merah Putih untuk bikin kandang sendiri. Oh, bikin kandang sendiri. Iya, kalau mungkin memungkinkan dan diakomodir oleh Bank Himbara, ya kenapa tidak mungkin nanti Koperasi Merah Putih akan bikin kandang ayam bertelur. Oh, jadi gitu. ada ternak telur juga ya? Ternak telur ke depannya dari Koperasi itu rencananya begitu, Pak Gus. Pak, kalau misalkan sekarang non fisik nih Pak, mau tanya dari dana desa untuk apa aja Pak kalau non fisik? Kan tadi ada fisiknya untuk jalan TPT dan mungkin jalan desa ya. Kalau non fisiknya apa di sini? BLT berapa ya, apa ya? BLT sih 20 KPI. 20 KPI. 20 KPI. Agak menurun ya Pak? Menurun karena masyarakat ini ganti tahun ini kan hampir semuanya sudah terbagi oleh BLT dana desa, betul. oleh BLT yang dari pusat, dari kementerian, termasuk PKH juga ya? Termasuk PKH betul. gitu. Dan kemarin juga ada pemberian beras tuh Pak langsung dari pusat. Berapa banyak tuh Pak? 614 unit. 640. Kakak. Iya, satu kakaknya 2 karung. 2 karung. Iya. Hebat. Itu kan pemberdayaannya gitu. Selain BLT kali Pak? Ya, enggak ada cuma BLT. Mungkin PMD ya. Iya. Sama untuk itu mah kalau PMD misalnya tahap kedua. Tahap kedua, ya. belum juga ya. Ini yang tahap pertama yang udah direalisasi. Betul. Gitu kan pemberdayaannya hanya BLT aja, ketahanan pangan dan fisik tahap utamanya. Pak, mungkin selain itu mungkin ada program khusus dari Desa Pinggir Sari kira-kira untuk mewujudkan dan memajukan serta menjaga masyarakat. Apa nih salah satu mungkin program yang masih dalam perencanaan Pak Kades sendiri apa kira-kira? Karena Pinggir Sari ini secara geografis itu paling luas. Betul. Luasnya berapa? Kecamatan Argasari ini 920 hektar. 920 geografisnya ya, paling luas. Jadi untuk peningkatan perekonomi itu masih terfokus dalam peningkatan infrastruktur, Pak. Karena dengan meningkatnya infrastruktur, pembangunan yang sampai dengan pelosok-pelosok pertanian, maka insya Allah itu roda perekonomian akan meningkat. Jadi fokus meningkatkan peningkatan perekonomian, salah satunya itu membangun infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok atau penghubung antar RT dan JUT, jalan usaha tani. Nah gitu. Pak, kalau untuk PKK-nya nih ada inovasi khusus untuk kedepannya supaya lebih maju. Kira-kira apa nih menurut Pak? Untuk PKK itu sekarang itu sedang digenjot untuk memperdayakan para perempuan agar perempuan itu aktif menjadi wanita-wanita yang tidak ketinggalan dengan era sekarang ini. Betul. Nah, karena perempuan-perempuan yang ada di desa-desa, termasuk yang ada di Desa Pinggir Sari, bahkan sekarang itu banyak pengangguran. Karena banyaknya pengangguran yang akhirnya terjelatlah dengan dunia perbankan yang tidak diharapkan. Adanya Lamemo, gitu kan, ya kan, dan bank-bank yang lainnya gitu, Pak. Nah, maka PKK mendobrak para ibu-ibu rumah tangga yang sering merumpi-rumpi, sering ngobrol-ngobrol, maka diarahkan kepala dunia KWT, kelompok wanita tani atau UMKM kecil gitu. Sudah berjalan. Supaya ada kegiatan berjalan, iya kan, mereka didobrak untuk membuat UMKM, bikin aneka makanan keripik dari singkong, keripik dari pisang, keripik dari ubi, keripik dari talas-talas, sesuai dengan hasil bumi yang ada di Desa Pinggir Sari begitu, bagus sekali. Pemirsa harus contoh nih, karena Pinggir Sari ini Pak Kadesnya sangat kreatif sekali. Siap. Memberdayakan berbagai mungkin perangkat masyarakat atau PKK. Pak, mungkin ini kan tidak lepas dari bantuan pemerintah ya? Betul. Baik dari pusat, provinsi, dan silakan Pak ucapkan terima kasihnya Pak. Pemerintahan Desa Pinggir Sari mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan pusat. Betul. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya yang telah membantu kepada desa-desa se-Indonesia. Karena dana desa itu APBN. Salah satunya dana desa tidak mungkin hadir ke desa kalau tidak ada persetujuan daripada presiden dan wakil presiden.
Juga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, terima kasih. Bapak Aing ya. Bapak Aing karena telah menganggarkan bantuan gubernur yang 130 juta, itu juga sama kami realisasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian. Juga kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Bedas, Bapak Bedas Gili 2. Terima kasih banyak yang seluas-luasnya. Bapak telah membantu kepada masyarakat Desa Pinggir Sari, Kecamatan Arjasari. Semoga Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap kedepannya anggaran yang bersumber daripada APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat tolong ditambah kepada desa-desa, karena desa yang tahu wilayah, desa yang tahu akan kebutuhan masyarakat desa, sehingga kebutuhan masyarakat desa ini berharap untuk peningkatan perekonomian. Desa akan sejahtera, Indonesia akan maju. Dan Indonesia akan maju menjelang Indonesia Emas tahun 2045. Kuncinya ada dalam kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Pak Gubernur, dan Bapak Bupati. Jadi itulah mungkin kami bincang-bincang dengan Pak Kades Pinggir Sari, Pak Wawan, Baji Wawan, yang mana begitu semangat sekali untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat juga. Dan dia kalau kamu ucap terima kasih katanya pemerintah, baik pusat, provinsi, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan diciptakan bisa terlaksana. Amin. Baik. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama, Pak Agus, sehat selalu ya. Amin, amin. Sehat selalu ya. Amin. Barokah selalu ya. Amin. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh, Amin. ibadah haji ya. Amin. Dan mati pun kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalam. Iya, Wassalam. Sudah pemirsa, bincang-bincang cukup sekian dari Desa Pinggir Sari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kita jumpa lagi di waktu dan saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembangunan jalan desa. Dapat pesan. Yang dari sana ke sini 135. Lokasinya di Kampung Babakan Siliwangi, RW 07. Pembangunan TPT jalan desa Pinggir Sari. RW 7 nyambung ke RW 10. Semuanya itu 124 meter. Terus ke sana ada, jadi itu satu paket ada 2 titik. Pembangunan untuk ketahanan pangan sapi perah. Ini di RW 8 Kampung Babakan Sukasari. Ini 5, yang ini 1. Ini mang tergabung ke Pak Kade dan pas biasa bantos khususnya di bidang peternakan sapi perah kang meningkatkan para penduduk masyarakat khususnya di RW